Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fatimah, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, selamat pagi juga. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Sepertinya ada yang ingin Fatimah ceritakan ya? Iya Bu. Sebelum itu Ibu ingin mengucapkan terima kasih ya karena Fatimah sudah meluangkan waktunya datang kemari untuk bercerita dengan saya. Silakan bercerita. Iya Bu, sama-sama. Jadi begini Bu, semenjak kelas 11 saya merasa hektik banget dengan kegiatan saya sehari-hari. Jam tidur saya juga berantakan. Lalu bagaimana ya Bu? Oh, jadi semenjak kelas 11 Fatimah ini merasa hektik gitu ya, agak sibuk ataupun riuh karena banyaknya kegiatan yang diikuti. Kalau boleh tahu, kegiatan apa yang Fatimah ikuti selama kelas 11? Saya mengikuti OSIS dan ekskul seni. Saya juga mengikuti volunteer secara online di bidang desain sehingga banyak deadline yang harus saya selesaikan. Wah, cukup padat ya. Apalagi sebagai siswi gitu ya, itu termasuk kegiatan yang padat gitu. Apakah jam belajar Fatimah tidak terganggu? Sejujurnya sih terganggu Bu. Kalau saya menunda salah satu tugas saja, semua tugas tersebut akan buyar. Boleh diceritakan apa yang menyebabkan Fatimah merasa buyar gitu? Yang menyebabkan itu bisa menjadi buyar itu biasanya karena ketunda. Ketundanya itu karena saya rapat OSIS dan kecapean Bu. Dan selain itu juga untuk volunteer biasanya tugasnya bisa diberikan secara mendadak, sedangkan OSIS sendiri tidak seperti volunteer. Kalau OSIS itu job desk-nya itu agak rumit dan jadwalnya tidak menentu Bu. Oh begitu. Apakah dengan mengikuti kegiatan ini Fatimah merasa happy, enjoy atau gimana? Awalnya sih happy Bu. Lalu? Kenapa Fatimah? Cerita aja, nggak apa-apa. Jadi tuh gini Bu, alasan saya apply semua kegiatan tersebut karena saya ingin menjadi orang yang produktif dan aktif di bidang sosial dan hobi saya juga di bidang seni. Di bidang OSIS saya sibuk Bu, terus itu job desk-nya juga banyak yang harus saya lakukan dan kadang kegiatannya berbeda dengan jadwal yang seharusnya sudah diputuskan. Nah, kalau ekstrakurikuler seni sendiri jadwalnya sudah pas dan saya tidak merasa terbebani sama sekali. Malah saya merasa senang karena banyaknya kegiatan saya sampai saya lupa dengan kewajiban saya yang harus saya perhatikan, yaitu belajar. Setelah dijalani rasanya berat sekali menanggung tanggung jawab sebanyak itu. Yang buat saya bingung adalah bagaimana cara saya memanage waktu dengan baik. Oke, saya paham. Jadi Fatimah ingin mengikuti kegiatan-kegiatan itu yang pastinya yang pertama untuk menyalurkan hobi dan aktif di bidang sosial gitu kan ya. Tidak ada yang salah, kan kegiatan itu bagus gitu kan. Tetapi kita tidak boleh lupa apa prioritas utama kita sebagai siswa, yaitu belajar. Tampaknya juga Fatimah senang gitu dengan ekstrakurikuler di bidang seni tadi. Berbeda halnya dengan OSIS, sepertinya sedikit terbebani ya. Benar sekali juga yang Fatimah bilang tadi bahwa ada hal yang lebih wajib kita perhatikan, yaitu belajar. Sebagai siswa, prioritas utama kita itu adalah belajar, sedangkan ekstrakurikuler itu hanya penunjang akademisi yang mana itu sebagai tambahan aja, kegiatan tambahan di luar jam pelajaran. Oke, untuk soal memanage waktu ya, sebelum itu saya ingin bertanya bagaimana Fatimah selama ini mengatur waktu. Biasanya saya mengatur waktu itu dengan membuat to-do list yang saya tulis di sticky note
Dan di sticky note tersebut saya buat jadwal dari jam 7 saya ngapain, jam 8 saya ngapain. Dan walaupun sudah saya buat seperti itu, ternyata saya sering meleset dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah saya tentukan. Dan hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya hal-hal yang tidak terduga. Oke, itu sudah bagus ya, karena sebelum ini Fatimah sudah pernah memanage waktunya dengan baik dan benar gitu ya, yaitu membuat to-do list. Untuk orang tua sendiri bagaimana responnya dengan kegiatan Fatimah yang lumayan banyak? Orang tua saya selalu mendukung apapun kegiatan saya, tapi terkadang orang tua bertanya kepada saya, mengapa pulang sekolah itu lama sampai sore gitu kan. Dan saya menjawab karena adanya rapat OSIS gitu kan. Orang tua juga marah ngelihat saya terlalu capek, sepertinya saya terlalu banyak mengambil kegiatan, dan saya membutuhkan saran ataupun nasihat dari ibu. Oke, jadi untuk bertahan sampai saat ini itu Fatimah berarti orangnya sudah kuat dan pastinya bisa gitu dalam menjalani walau agak hektik gitu ya. Jadi untuk sekarang biarkanlah hal ini menjadi pelajaran untuk kedepannya, karena dengan kejadian ini Fatimah pastinya akan lebih mengetahui di mana batas kemampuan Fatimah. Ya memang kelihatannya pada awal-awalnya kita senang, semua terasa karena kita suka pasti bisa terkerjakan gitu kan. Jadi yang menjadi pelajaran adalah ketika kita ingin mengikuti sesuatu, kita harus memikirkan matang-matang. Kita harus berpikir apa saja kegiatan yang membutuhkan perasaan yang ekstra gitulah ya dari kita. Seperti misalnya OSIS, kelihatannya memang seru gitu kan, tapi kita tidak memikirkan bagaimana jadwal rapatnya gitu. Jangan sampai apa yang membuat kita senang menjadi terasa beban gitu, dan kita malah meninggalkan sesuatu kewajiban kita sebagai siswa, yaitu belajar. Iya Bu, saya juga merasa overproduktif, dan menurut Ibu bagaimana ya Bu agar saya dapat memanajemen waktu yang baik? Membuat to-do list seperti yang Fatimah buat itu juga sudah bagus, tinggal dibuat lagi mungkin sebagai tambahan mana hal yang lebih prioritas gitu, susun mana prioritasnya, mana tugas yang mepet deadline, mana tugas yang masih bisa dikerjakan nanti gitu kan. Bisa juga dibuat goals gitu, misalnya hari ini Fatimah harus mengerjakan 3 tugas gitu kan. Walaupun tidak terkerjakan semuanya, setidaknya ada langkah yang Fatimah lakukan gitu. Misalnya 2 hari lagi Fatimah ingin presentasi di kelas, belum sempat mungkin membuat makalah atau PowerPoint, maka apa yang bisa Fatimah lakukan yaitu dengan mencari bahan materi yang akan dipresentasikan nanti gitu. Oh, berarti saran dari Ibu saya juga dapat menerimanya, dan menurut saya itu juga bagus. Nah, dan selama ini saya juga menjabarkan semua kegiatan itu, baik kegiatan hari ini maupun kegiatan minggu depannya itu harus selesai semuanya hari ini tanpa memikirkan bagaimana resiko yang saya rasakan. Dan saya juga selalu merasa saya bisa gitu, tapi ternyata tubuh dan energi saya tidak mampu melakukan kegiatan tersebut, dan saya juga paham bahwa saya memiliki batas untuk melakukan kegiatan. Baik. Bagaimana perasaan Fatimah saat melakukan tugas-tugas Fatimah dalam sehari? Tampaknya sangat melelahkan ya. Iya Bu, melelahkan sekali, ditambah lagi tugas sekolah yang semakin hari semakin banyak. Bagaimana sikap Fatimah dalam menjalani hal tersebut? Saya sering menunda tugas ya Bu, karena tidak dikerjakan secara optimal juga, dan banyak guru yang sudah bilang ke saya bahwasannya nilai saya tuh semakin hari semakin memburuk. Bahkan guru-guru juga menyarankan bahwa saya lebih baik untuk keluar dari OSIS saja. Harus dioptimalkan lagi ya untuk belajarnya Fatimah. Dan setelah guru-guru menyarankan hal tersebut, apakah dari Fatimah sendiri itu ada niatan keluar dari OSIS enggak? Sejujurnya sih ada Bu, tetapi saya ingat bahwa komitmen awal saya yaitu jika saya sudah masuk ataupun terjun ke dalam kegiatan yang saya pilih,
saya harus bersedia mengikutinya sampai akhir. Seperti itu. Itu komitmen yang sangat bagus ya Fatimah. Dan ingat juga bahwa sebelum kita memulai, kita harus memikirkannya matang-matang gitu. Kita harus memikirkan konsekuensinya di masa yang akan datang. Belajarlah untuk melihat sesuatu itu lebih dalam. Pikirkan hal-hal yang sekiranya bakal membuat kita lebih ekstra menghadapinya gitu. Ya Bu, sekarang saya sudah menyadari bahwa saya memiliki limit dan gak semua hal dapat saya lakukan dalam sekaligus. Setelah kita melakukan konseling ini ya, bagaimana perasaan Fatimah sekarang? Setelah melakukan konseling dengan ibu, perasaan saya sudah tahu apa yang menjadi prioritas saya dan menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk kedepannya, dan untuk selalu memprioritaskan hal yang paling utama dan menjadi kewajiban saya sebagai siswa, yaitu belajar. Dan ekstrakurikuler itu hanya untuk pendukung akademisi. Ya benar sekali. Fatimah jangan lupa istirahat juga ya, jangan karena kegiatan ini mengganggu kondisi kesehatan Fatimah. Apakah masih ada yang ingin Fatimah ceritakan? Tidak ada Bu, sekarang saya sudah lega dan dapat menata ulang schedule saya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya sama-sama, semangat terus ya Fatimah. Ya Bu, terima kasih. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum.